Inilah berbagai dosa kecil yang sering menjerumuskan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, berjabat tangan langsung dengan seorang wanita asing yang bukan mahram adalah salah satu di antara kemaksiatan yang tersebar di kalangan manusia. Dan hal ini termasuk kemungkaran jika diukur dari sisi syariah. Karena itu, hal tersebut merupakan perbuatan yang buruk dan tanda rusaknya agama seseorang. Pendengar yang budiman, sungguh terdapat ancaman yang keras bagi orang-orang yang menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis dari Maqil bin Yasar, dari hadis riwayat At-Tabrani dan Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, beliau mengatakan, demi Allah, segala hal yang Rasulullah tetapkan bagi wanita, maka hal itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tangan Rasulullah tidaklah menyentuh tangan wanita. Pendengar yang budiman, perlu diketahui bahwa menyentuh dan berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram akan menimbulkan kerusakan yang sangat banyak. Di antaranya akan menimbulkan syahwat atau keinginan negatif dan hilangnya rasa malu. Karena barang siapa wanita yang bermudah-mudahan dalam menjulurkan tangannya kepada laki-laki yang bukan mahram, maka ia tidak akan segan untuk melakukan yang lebih terlarang daripada itu. Pendengar, para ulama terdahulu maupun yang sekarang, baik para ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, dan selainnya, mereka mengharamkan wanita untuk berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan tidak ada dari ulama tersebut yang menyelisihi pendapat ini, kecuali hanya sebagian ulama pada zaman ini yang menfatwakan perkataan yang menyimpang daripada syariat mengenai bolehnya wanita berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahram. Maka dari sini kami akan menyebutkan beberapa perkataan ulama madhab yang terkenal dengan keilmuannya akan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat memberikan pengetahuan bahwa perkataan yang menyelisihinya adalah perkataan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah madhab Hanafi. Penulis kitab Al-Hidayah berkata, tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk menyentuh wajah atau telapak tangan seorang wanita, walaupun dia merasa aman dari syahwat. Penulis kitab Ad-Dur Mukhtar mengatakan, tidak diperbolehkan menyentuh wajah atau telapak tangan wanita, walaupun dia merasa aman dari syahwat. Pendengar yang budiman, yang kedua pendapat mazhab Maliki, di mana Imam Ibn al-Arabi yang merupakan ulama mazhab Maliki berkata mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billahi syai'a, yang artinya ketika datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia kepadamu bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berkata Imam Ibn al-Arabi mengenai ayat ini turun berkenaan dengan wanita-wanita muslimah yang ingin berbaiat kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau menerangkan hadis dari Urwah bahwasanya Aisyah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan ayat ini. Jika datang kepadamu perempuan-perempuan beriman. Ma'mur berkata bahwasanya Ibnu Tawus rahimahullah mengabarkan dari bapaknya, tidak boleh seorang laki-laki menyentuh tangan perempuan kecuali perempuan yang ia miliki atau budak perempuannya.
Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tangan Rasulullah tidak menyentuh tangan perempuan ketika membaiat atau mengadakan janji setia. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, ketika membaiat, aku tidak berjabat tangan dengan wanita, namun aku membaiatnya dengan ucapanku kepada 100 orang wanita sebagaimana baiatku kepada 1 orang wanita. Pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada riwayat yang lain disebutkan bahwa Umar radhiyallahu an berjabat tangan dengan bajunya dan ia memerintahkan para wanita untuk berdiri di atas batu besar. Kemudian Umar membaiat mereka. Hadis ini riwayatnya dhaif, namun bisa menjadi penguat dari hadis-hadis yang sahih tersebut. Imam Al-Bazi berkata dalam kitabnya Al-Muntaqa, di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita, yaitu tidak berjabat tangan langsung dengan wanitanya. Dari hal tersebut diketahui bahwasanya cara membaiat dengan laki-laki adalah dengan berjabat tangan dengannya, namun hal ini terlarang jika menjabat tangan wanita ketika membaiatnya secara langsung. Selanjutnya, pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat mazhab Asy-Syafi'i, Imam Nawawi berkata dalam kitabnya Al-Majmu', ya, sahabat kami berkata bahwa diharamkan untuk memandang dan menyentuh wanita jika wanita tersebut telah dewasa, karena sesungguhnya seseorang dihalalkan untuk memandang wanita yang bukan mahramnya jika ia berniat untuk menikahinya, atau dalam keadaan jual beli, atau ketika ingin mengambil atau memberi sesuatu ataupun semisal dengannya. Namun tidak boleh untuk menyentuh wanita walaupun dalam keadaan demikian. Imam Nawawi pun mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, hal ini menunjukkan bahwa cara membaiat wanita adalah dengan perkataan. Dan hal ini juga menunjukkan mendengar ucapan atau suara wanita yang bukan mahram adalah diperbolehkan jika ada kebutuhan, karena suara bukanlah aurat, dan tidak boleh menyentuh secara langsung wanita yang bukan mahram jika tidak termasuk hal yang darurat. Semisal seorang dokter, ya, yang menyentuh pasiennya untuk memeriksa penyakit. Demikian penjelasan dari Imam Nawawi rahimahullah. Pendengar yang budiman, terdapat juga hadis dari Rasulullah SAW di mana beliau mengatakan, "Inni la usafihun nisa." Aku tidak bersalaman dengan wanita. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali. Beliau tidaklah membaiat wanita melainkan dengan perkataan saja. Demikianlah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang dilarangnya berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau yang sering kita kenal dengan kata muhrim. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.